Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman soleh-solehah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sore hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang tokoh Islam Nusantara dengan judul Raden Patah, pendiri Kesultanan Islam pertama di Jawa. Teman-teman soleh-solehah, Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak Bintaro, dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, keturunan langsung dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Beliau sangat berperan dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di Demak. Nama Raden Patah diambil dari gelarnya Al-Fatah, yang berarti Sang Pembuka. Karena di dalam sejarah Islam Nusantara, beliau dinobatkan sebagai pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Saat Raden Patah masih berada di dalam kandungan ibunya, beliau dan ibunya pindah ke Palembang bersama ayah sambung Raden Patah. Ayah sambung Raden Patah yang bernama Arya Damar diketahui telah masuk Islam, sehingga Raden Patah lahir dan dibesarkan di lingkungan Keraton Palembang dan dididik secara Islam. Dalam asuhan Arya Damar, Raden Patah tumbuh menjadi pemeluk Islam yang kuat. Teman-teman soleh-solehah, saat Raden Patah berusia 20 tahun, beliau kembali lagi ke Pulau Jawa untuk menemui ayah kandungnya, Raja Prabu Brawijaya V. Setelah menemui ayahnya, Prabu Brawijaya V, beliau kemudian dihadiahi sebidang tanah hutan di Bintaro, Kudus. Tahun 1475 Masehi, beliau mulai melaksanakan perintah gurunya dengan jalan membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah itu untuk menyiarkan agama Islam. Namanya pun makin tersohor. Pondok yang didirikan Raden Patah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, agama, dan perdagangan, hingga akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Teman-teman soleh-solehah, peranan Raden Patah juga adalah dalam mendirikan Masjid Agung Demak yang dipercayai menjadi tempat berkumpulnya ulama Nusantara. Masjid ini juga berpengaruh pada masyarakat umum. Salah satunya adalah dinamika keadaan masyarakat yang tercermin dari perkembangan yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari hubungan antar perorangan dan kelompok. Masjid Agung Demak juga menjadi lambang kebesaran Kesultanan Demak pada masanya sebagai kerajaan Islam di Tanah Jawa. Keistimewaan lainnya dari masjid tersebut adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa kayu pembangunan masjid tersebut yang dikumpulkan dan disatukan. Selama Raden Patah menjadi raja, kehidupan masyarakat Kesultanan Demak juga berjalan teratur dan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma dan tradisi yang lama tidak ditinggalkan begitu saja. Teman-teman soleh-solehah, demikian cerita saya tentang Raden Patah, pendiri Kesultanan Islam pertama di Jawa. Teman-teman, ayo kita teladani sifat Raden Patah yang selalu taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari saya. Selamat berbuka puasa. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.